Shalom ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti bersuka cita kan? Seperti saya. Saya sedang bersuka cita. Kenapa? Karena saya mau berangkat ke Israel. Ya, hari ini saya sudah ada di Bandara Sultan Hasanuddin dan sedang menunggu nih pesawat gitu ya. Oh iya, kita kan saat ini sedang main games. Nah, jadi selama acara ini, ibu-ibu siapkan ballpoint, siapkan kertas kosong, siapkan Alkitab, dan jawabannya nanti dikirim di nomor 0821 888 54466. Oh, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami, di mana ibadah ini akan dirangkaikan dengan permainan. Tuhan, sertai kami dan tolong kami untuk berkonsentrasi di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke ibu-ibu, saya mau naik pesawat dulu ya. Ikuti saya terus, bye-bye. Nah, ibu-ibu, saya sudah tiba nih. Dan kita akan melanjutkan perjalanan. Sebelum saya melanjutkan perjalanan bersama dengan beberapa orang-orang gitu yang ada di sini, gitu banyaknya gitu. Kita akan menaikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Ayo kita sama-sama menyanyikan dengan sukacita dan bertepuk tangan. Saya undang kita semua berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya ibu-ibu, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita sudah sampai nih. Wah, pemandangannya begitu indah sekali ibu-ibu. Nah, ibu-ibu masih ingat gak sih tentang penciptaan? Nah, saya berharap kita semuanya ingat nih ya. Tahu nggak? Oh iya, silakan duduk dulu dong ibu-ibu. Tahu nggak? Tuhan menciptakan hari pertama itu tentang apa? Ada terang. Hari kedua ada cakrawala. Hari ketiga ada tumbuh-tumbuhan. Hari keempat ada benda penerang di langit. Hari kelima makhluk hidup yang ada di udara dan juga yang ada di air. Dan hari yang keenam ada Tuhan menciptakan makhluk hidup yang ada di darat dan termasuk manusia. Dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Dan Tuhan mengatakan ketika semua ciptaannya sudah selesai, Dia mengatakan sungguh amat baik. Nah, ibu-ibu masih bingung kan? Mana nih pertanyaannya? Tunggu dulu. Ini pertanyaannya ya. Pada waktu Allah melihat Adam, ya, Allah kemudian menciptakan Hawa. Menciptakan Hawa dan kemudian diberikan kepada Adam.
Lalu Tuhan mengatakan begini, tidak baik manusia hidup seorang diri. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Ibu-ibu, kira-kira itu alamatnya di mana? Bukan alamat di Jalan Samiun nomor 17 loh ya. Bukan. Alamatnya di kitab mana nih? Ada perkataan, tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong, bukan penodong loh ya, seorang penolong baginya. Nah, itu ayatnya di mana? Ibu-ibu cari nih ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Ya, kita mau lanjut lagi yuk dalam perjalanannya. Panas sekali Bu. Saya mau minum dulu ya. Ya, mau minum dulu deh. Haus. Segar sekali. Kita ada di sebuah rumah nih Bu-ibu. Ini rumahnya orang-orang Yahudi. Jadi kita disuruh untuk berhenti dulu di sini. Ada kotak nih Bu-ibu. Kotak apa ya ini ya? Kita cari kuncinya ya. Ada di sini kuncinya. Oh, ibu-ibu, saya menemukan ada beberapa huruf di sini. Hurufnya, nih ibu-ibu, ada M, ada A, ada H, ada A, ada R, ada A, ada M. Kira-kira kalau disatukan ini huruf ini apa ya? Hurufnya ini apa ya? Ada kertas nih Bu, ada clue-nya. Saya akan baca clue-nya. Orang ini akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Orang ini akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kira-kira siapa ya ibu-ibu ya? Ada M, ada A, ada H, ada A lagi, ada R, ada A lagi. Kemudian yang terakhir M. Ini pertanyaan kedua. Tebak ya ibu-ibu ya. Orang ini adalah berkat bagi semua bangsa. Kita lanjut perjalanan lagi ibu-ibu. Halo ibu-ibu, masih semangat kan mengikuti saya? Hari ini saya ada piramid. Nah, ibu-ibu pasti tahu nih kalau ada piramid itu pasti kita akan teringat satu cerita tentang satu bangsa yang mana bangsa ini masuk di kota ini, ya saya sebutlah kota Mesir gitu ya. Bangsa ini awalnya hanya 70 orang. Kemudian di dalam bangsa ini, ya ini umat pilihan Allah ini kemudian semakin banyak yang akhirnya ada seorang raja yang tidak pernah mengenal yang namanya Yusuf. Ya, akhirnya bangsa ini dijadikan budak. Bertahun-tahun, ya kira-kira 430 tahun mereka menjadi budak. Lama sekali ya.
Tunggu dulu deh, saya mau foto-foto dulu. Sabar ya ibu-ibu ya. Aduh. Ini untuk kenang-kenangan Ibu, nanti supaya waktu pulang di Indonesia saya bisa tunjukkan bahwa saya ada di Mesir. Nah, Ibu-ibu kita kembali lagi ya. Waktu bangsa Israel menjadi budak, umat pilihan Allah ini menjadi budak di Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Tuhan mendengar akan doa mereka. Nah, kemudian Tuhan mengirimkan seseorang yang lahir dari keturunan suku Lewi. Ya, anak itu lahir, kemudian anak itu diberi nama Musa. Nah, kira-kira pertanyaan yang ketiga apa ya? Ini pertanyaan yang ketiga. Apa arti dari kata Musa? Apa arti dari kata Musa? Mudah kan ibu-ibu? Kita lanjut lagi nih. Ketika Musa datang ke Mesir, Allah memerintahkan untuk memberikan 10 tulah. Tulah apa aja itu? Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, kata. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, dan kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang kesepuluh, puncak itu adalah kematian anak sulung. Nah, setelah 10 tulah itu, kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Allah melalui pimpinan Musa dengan tangannya yang kuat. Tuhan mengirimkan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam hari. Ibu-ibu, itulah Allah kita yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Ini menggambarkan apa ibu-ibu? Ini menggambarkan diri kita, yang mana diri kita ini juga diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan atas inisiatifnya sendiri menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Itu semua karena anugerahnya. Mari kita menaikkan satu pujian, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini besar anugerahnya, sangat anugerahnya, pembaru hidupku.
Tadi kita sudah bersama-sama melihat bagaimana tulah 10 diberikan kepada bangsa Mesir. Dan saat ini saya sedang berada di tepi Laut Teberau. Wah, saya membayangkan ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, kemudian mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan, tiang api, dan tiba-tiba mereka tidak ada jalan lain. Adanya di sana laut, kemudian di sana adalah bangsa Mesir, di belakangnya adalah bangsa Mesir. Wah, saya membayangkan ibu-ibu apa yang terjadi. Pasti mereka merasakan dak dik duk begitu ya. Wah, mereka ketakutan, mereka ngomong sama Musa, bukan? Mereka ngomong, Musa, lebih baik kita kembali saja. Kalau pada akhirnya kita mati di sini. Tapi Musa menenangkan mereka. Apa yang dikatakan, lihatlah apa yang dilakukan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membelah Laut Teberau. Dan mereka berjalan melalui Laut Teberau di tanah yang kering. Kemudian mereka berjalan dan ketika bangsa Mesir mengikuti mereka. Dan saat bangsa Israel sudah berada di tepi ujung sana, bangsa Mesir mengikutinya, lalu Musa mengembalikan air Laut Teberau dan diporak-porandakan tentara Mesir itu. Sungguh luar biasa bukan? Itulah hebatnya Allah kita, Bapak, Ibu-ibu. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Kita patut bersyukur. Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu, selesai bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mereka sempat menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Tetapi setelah menaikkan pujian syukur, mereka melupakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka melupakan peristiwa-peristiwa yang sudah mereka lihat dan mereka alami. Sungut-sungut mereka itu terjadi di mana aja. Di Mara, di Elim, di padang gurun Sin, di mana di sana Tuhan memberikan mana dan yang lain sebagainya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu bukan? Apa yang membuat mereka bersungut-sungut? Hanya sebenarnya masalahnya sepele, ibu-ibu. Masalahnya apa? Hanya perut. Ya, perut. Mereka kelaparan. Mereka bersungut-sungut, mereka mengingat-ingat kembali ketika mereka ada di Mesir padahal mereka sudah bebas dari Mesir. Itulah yang mereka lakukan. Kadang kita juga begitu. Ketika dalam menghadapi pergumulan, kita lebih banyak bersungut-sungut bukan? Tidak mau bersyukur. Ketika enak kita memang bersyukur. Tapi ketika kita sudah nggak enak, ada pergumulan, ada masalah, ada sakit, kadang kita bersungut-sungut bukan? Ya, ibu-ibu, saya berharap kita tidak demikian. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, apa yang terjadi? Terjadilah suatu persoalan di mana Musa pada akhirnya dihukum oleh Tuhan karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa akhirnya tidak bisa pergi ke tanah perjanjian. Ibu-ibu, itulah peristiwa yang bagi saya menyedihkan bukan? Sungut-sungut yang mengakibatkan kita harus mengalami yang namanya hukuman. Ibu-ibu, saat bangsa Israel menjalani peristiwa demi peristiwa di padang gurun dan kemudian tibalah kita di Gunung Sinai. Nah, ibu-ibu ingat nggak apa peristiwa di Gunung Sinai? Itu bukan pertanyaannya. Saya ajak semuanya untuk berdiri, kita akan mengucapkan 10 hukum di sana.
Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Saya undang kita semuanya berdiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu, saya sudah berada di bait Allah. Kalau berbicara tentang bait Allah, pasti mengingat tentang satu peristiwa di mana ada anak-anak Harun yang mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Kira-kira siapa ini? Ini pertanyaan selanjutnya. Siapakah anak Harun ini yang mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan? Saya akan memberikan clue-nya. Clue huruf pertamanya N dan A. Ada 2 orang, huruf pertamanya N yang pertama dan yang kedua A. Yuk tulis jawabannya ya. Nah, ibu-ibu, bait Allah itu kalau kita lihat sungguh membuat kita melihat bagaimana Allah yang kudus, Allah yang besar itu tinggal di dalamnya. Dan bangsa Israel ketika hendak pergi, dia harus melihat apakah Allah naik ke atas. Kalau Allah naik ke atas, bangsa Israel akan pergi. Tapi ketika Allah berada di bait Allah, bangsa Israel akan tetap tinggal di situ. Ini menunjukkan apa? Allah itu ingin dekat kepada umatnya. Allah ingin berada di dalam setiap umatnya. Ini merujuk kepada apa, ibu-ibu? Ini merujuk kepada bahwa kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu kita, tubuh kita, dan Allah tinggal di dalam hati kita. Berarti kita harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Sebab apa? Allah adalah kudus. Ibu-ibu, di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9 itu ada satu kalimat yang cukup panjang. Dan pertanyaannya, ibu hitung nih, kata yang ke-18 itu apa sih katanya? Ya. Jadi Bilangan 21 ayat yang ke-9 itu isinya apa? Hitung di ayat yang ke-18. Di situ ada satu kata. Karena di situ ada peristiwa tentang ular tembaga, ya. Nah, pada saat orang-orang Israel yang digigit ular, saat mereka melihat ada ular tembaga, mereka akan selamat. Ibu-ibu, ini menandakan apa sih? Nah, ini menandakan bahwa manusia yang ingin selamat harus memandang kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia. Dan itu kita miliki bukan? Kita punyai bukan? Yesus menjadi jaminan kita.
di mana kita telah diselamatkan? Itu pertanyaan yang kelima. Bilangan 21 ayat yang ke-9, Ibu cari satu kata di nomor ke-18. Kata yang ke-18 ya, dari bilangan 21 ayat 9. Nah, oke? Ibu-ibu, tibalah bangsa Israel di tanah perjanjian. Dipimpin oleh Yosua. Ketika mereka berada di tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Tapi ada satu ayat yang ada di bawah ini, ibu-ibu. Ibu-ibu, ada titik-titik tuh. Ya, titik-titiknya ibu-ibu jawab ya. Titik-titiknya ibu jawab. Nah, mungkin ibu-ibu bingung. Di mana nih contoh? Saya akan memberikan clue-nya. Ayat ini terdapat di dalam kitab Yosua. Ya, kitab Yosua. Nah, ibu-ibu cari nih di bawah ini. Apa ini? Hanya bla 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 bla. Apa itu ya? Ibu-ibu, itu adalah pertanyaan yang ke-6. Ibu-ibu, tak lama kemudian Yosua setelah mendapatkan perintah dari Allah bahwa dia akan memasuki tanah perjanjian, Yosua mengirimkan 2 pengintai untuk mengintai orang-orang yang ada di Kanaan. 2 pengintai ini ketahuan, tapi saat ketahuan ada seorang wanita yang menolong 2 pengintai ini yang bernama, ini bukan pertanyaannya ibu-ibu, yang bernama Rahab ya. Rahab, tahu nggak? Rahab ini ternyata kalau kita melihat di silsilah Tuhan Yesus, Rahab ini adalah ibu dari atau nenek moyangnya Tuhan Yesus ya. Nah, ibu-ibu, ketika Rahab menolong para pengintai itu, Rahab percaya bahwa Allah yang menuntun bangsa Israel itu menyelamatkan Rahab juga. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ketika mereka ya hendak menyeberangi yang namanya Sungai Yordan, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka ini mendirikan satu batu peringatan. Pertanyaannya adalah, di manakah, ini pertanyaan yang ke-7, di manakah letak batu peringatan itu? Di manakah letak batu peringatan itu? Ibu-ibu, lumayanlah ya, berjalan dari tadi, dari awal di padang gurun sampai pada akhirnya tibalah saya di tanah perjanjian. Nah, ibu-ibu, setelah bangsa Israel mendirikan batu peringatan itu, mereka tidak langsung datang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dengan sendirinya, enggak. Mereka harus mengelilingi tembok yang begitu besar ya, yang begitu tebal. Mana mungkin mereka bisa mengalahkan hal itu. Tapi yang terjadi, Tuhan memerintahkan mereka untuk apa? Cuma mengelilingi tembok itu. Pertanyaan yang ke-8 nih, ibu-ibu. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Mudah kan? Dihitung-hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, enggak tahulah berapa kali mereka mengelilinginya. Nah, ibu-ibu, setelah mereka mengelilingi dan ternyata tembok itu runtuh, itu bukan karena mereka mengelilingi ya. Ya, maksudnya kekuatan dari mereka mengelilingi tembok itu, tapi semuanya itu adalah dari Tuhan semata.
Nah ibu-ibu, setelah tembok Yeriko itu hancur, dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan, Tuhan sebelumnya sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa ada barang-barang yang dikhususkan untuk Allah. Dan ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Ai, ternyata mereka mengalami yang namanya kekalahan. Apakah Allah tidak menolong mereka? Bukannya Allah tidak mau menolong mereka. Allah tidak ingin bangsa Israel memiliki dosa. Dan dosa itu dilakukan oleh seorang yang bernama Akan. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar dan tindakan Akan melakukan pencurian itu? Ada 3 tindakan dasar. Apa tindakan dasar dari Akan melakukan pencurian? Itu pertanyaan yang ke-9. Wah, banyak juga ya contoh ya pertanyaannya. Kurang 1 kok Bu. Tenang saja. Peristiwa Akan ini mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang kekudusan hidup. Ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak boleh yang namanya mengingini ya apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti yang dilakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dan menariknya ibu-ibu, itu dipegang oleh Yosua sampai akhir hidupnya. Apa kata-kata Yosua? Ini pertanyaan yang terakhir. Apa kata-kata Yosua yang sangat terkenal yang diberikan kepada bangsa Israel, dan itu menyangkut yang namanya keluarga? Apa kata-kata terakhir Yosua yang diberikan bangsa Israel kepada bangsa Israel yang menyangkut dengan keluarga? Nah, ibu-ibu, sudah ada pertanyaan 10. Saya menunggu jawabannya. Kirim ke 0821 888 5466. Ibu-ibu akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kuis pertanyaan ini, games ini. Nah, ibu-ibu, rasa sukacita ketika kita melewati dari peristiwa penciptaan, kemudian kita pergi ke padang gurun bersama dengan bangsa Israel, dan akhirnya kita berada di tanah perjanjian. Itu kita mengalami yang namanya kemenangan. Kemenangan oleh siapa? Kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Ku menang, ku menang. Ku
Ibu-ibu, itu tadi 10 pertanyaan ya. Jangan lupa kirim di nomor 082188854466. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diiringi lagu Kumenang-Kumenang dan persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini atau diberikan kepada hamba Tuhan. Yuk kita nyanyikan kembali Kumenang, Kumenang. Mari kita berdoa untuk persembahan dan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan akan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di Komisi Wanita. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka. Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan setiap ibu-ibu Komisi Wanita ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah mengikuti akan permainan ini. Bila melalui permainan ini kami boleh sekali diingatkan bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan, dan kerinduan Tuhan bagi umat-Nya untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan, tolong kami dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu boleh menolong kami untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati dalam ibadah ini, apa yang sudah kami lakukan, Tuhan berkenan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap anggota Komisi Wanita. Tuhan, tolong mereka di dalam setiap pergumulan demi pergumulan. Kiranya Tuhan hadir, menolong, menuntun, memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, juga di dalam keadaan sakit pun Engkau juga memberikan kesembuhan. Bahkan kalaupun Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada mereka di tengah kesakitan mereka, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tolong mereka untuk tetap mensyukurinya Tuhan. Tolong mereka untuk mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kondisi apapun. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap program-program dari Komisi Wanita, Engkau berkati. Apa yang akan dijalankan di tahun 2021, biarlah Tuhan pakai untuk perkembangan akan kemajuan dari Komisi Wanita, walaupun di tengah situasi pandemi ini. Tuhan, kami juga menyerahkan, Engkau juga memberikan kesehatan di dalam situasi yang demikian bagi ibu-ibu sekalian. Engkau mengasihi mereka, Engkau mengenal mereka, Engkau melihat akan kebutuhan mereka, dan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah
Doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari saya undang kita semuanya berdiri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Ibu-Ibu, sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ke bandara, mau pulang ke Indonesia. Bye-bye.